Teman-teman, di 2 hari ini kita akan belajar kompetensi yang namanya Agile Coaching. Dan di 2 hari ini insya Allah teman-teman akan kami dampingi untuk belajar yang insya Allah teman-teman tidak hanya akan dengerin saya ngoceh, lecturing, tapi langsung praktek. Saya bawa total, cek. Saya bawa 5-6 associate coach, professional coach yang akan mendampingi teman-teman langsung praktek. Harapannya di akhir hari kedua, teman-teman bisa langsung melakukan coaching. Jadi insya Allah ini bukan program seminar, bukan program seminar. Ini bukan program hanya sekedar mengetahui teori, tapi langsung praktek. Kita akan belajar spesifik ilmu yang namanya Agile Coaching. Specifically, ini bukan ilmu karangannya Daru, bukan. Alhamdulillah kami, tadi disampaikan Coach Wahyu Novian, kita satu-satunya di Asia dan Australia yang pegang lisensi untuk mencetak professional coach dari 3 lembaga dunia. Salah satunya adalah IC Agile, International Consortium for Agile, lembaga dunia yang menaungi para profesional agilist. Ya. Dia di seluruh dunia ini ada sebuah profesi yang namanya Agile Coach atau Agilist yang mengawal proses transformasi korporasi. Nah, namun ada hijrahnya nih. Hijrahnya itu apa? Nanti kita bahas. Jadi ilmunya teman-teman, insya Allah ada spesifik ilmu. Dan ada profesi khusus yang namanya Agile Coach. Nah, dan ilmu ini digunakan untuk membangun tim biasanya. Jadi ilmu ini digunakan untuk korporasi tersebut, organisasi tersebut melakukan proses transformasi khususnya di area tim. Bisa berupa culture transformation, bisa berupa organizational transformation. Nah, lalu hijrahnya itu apa? Nanti kita bahas lebih detail. Agile Coaching, salah satu yang penting untuk dipelajari sebagai seorang Agile Coach adalah proses mendampingi untuk shifting mindset. Namun bukan konteks di 2 hari ini. Kita nggak ngomongin mindset yang dikembangkan oleh modern psychologist. Yang nggak ada ilmu ke Allahnya. Tapi mereka ilmunya ke mana? Ke ilmu dunia aja. Teman-teman, ini saya akan sampaikan di depan, karena ketika kita bilang ilmu tentang coaching dan itu ada hubungannya dengan mindset, kita tidak bicara mindset yang dikembangkan oleh modern psychologist. Tapi teman-teman, kita bicara tentang bagaimana ilmu ini berlandaskan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena berbeda banget, jauh banget perbedaannya antara coaching yang nanti mungkin dikembangkan oleh seseorang atau diajarkan oleh para professional coach yang tidak paham ilmu agama dengan orang yang paham. Kenapa itu berbeda? Nanti kita bahas. Ya, jadi saya akan klarifikasi atau bikin deklarasi di depan bahwa ketika saya sampaikan mindset, ini bukan asal mindset. Tapi mindset yang ya selaras dengan akidah yang kita pegang. Lalu yang berikutnya teman-teman, ilmu ini specifically untuk membantu ikhtiar Anda. Karena kalau Anda saat ini adalah ustadz atau pimpinan lembaga dakwah, lembaga pendidikan, aktivis, mungkin donasi, ya, maka ada kesamaannya dengan organisasi yang kita dampingi selama ini, yaitu korporasi. Yaitu apa? Kesamanya ada di people yang Anda dampingi, orang-orang yang Anda dampingi. Jadi konteks dari 2 hari ini, ilmu Agile Coaching adalah tentang how you be a better leader dan manager.
managing people lebih baik, leading people lebih baik. Dan itu mudah-mudahan membantu ikhtiarnya Anda sebagai seorang leader di organisasi yang Anda saat ini ada. Kita mungkin, walaupun saya mungkin tidak menyebutkan satu persatu, namun saya mungkin ingin menyambut teman-teman yang hadir, perwakilan dari HSI, selamat datang. Perwakilan juga dari HSI dan grupnya. Lalu ada mungkin dari Islamic Online University, Pak Evan. Kita punya direktur yang di Indonesia, kemarin baru datang Dr. Bilal Philips, Pak Evan yang memanage di Indonesia. Lalu dari Muflen, teman-teman Muflen, selamat datang. Dari Mu'alaf Center, ada? Mu'alaf Center. Dari Muhammadiyah juga ada? Teman Muhammadiyah, ya. Lalu dari Imam Ahmad, Madrasah Imam Ahmad bin Hambal, Semarang. Dan semua teman-teman yang hadir, yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Teman-teman mewakili organisasi di mana organisasi teman-teman ada tim yang Anda kawal. Nah, konteks dari 2 hari ini, teman-teman akan berikhtiar lebih atau punya sebuah tools tambahan untuk membantu ikhtiar antum sebagai seorang leader. Dan memang, teman-teman, ketika kita belajar coaching, yang salah satu perbedaan antara agile coaching biasa dengan hijrah agile coaching adalah ketika teman-teman belajar coaching, teman-teman akan punya kemampuan. Ini standarnya belajar coaching ya, punya kemampuan untuk melakukan komunikasi lebih baik. Dan bahkan kemampuan tersebut dengan kekuatan otak, ya, kekuatan otak dapat influencing orang lebih baik. Namun bahayanya apa, teman-teman? Bahayanya apa? Anda menjadi lebih mengandalkan otak Anda dibandingkan Allah. Jadi yang kita sampaikan di sertifikasi publik kita ke beberapa teman-teman kita, para associate coach kita, justru kalau antum belajar coaching tapi justru tidak minta pertolongan kepada Allah, mendingan gak usah belajar coaching. Kita tetap yang pertama minta pertolongan kepada Allah. Yang berikutnya ada porsi ikhtiar kita. Contohnya, teman-teman punya motor, punya mobil? Yes, punya ya. Tentu saja kita minta pertolongan kepada Allah untuk harta kita, apa yang kita miliki, dijaga oleh Allah. Ya. Namun ketika waktunya servis, teman-teman akan menservis motor dan mobil Anda. Proses itu adalah proses ikhtiar kita. Dan bahkan mungkin kita nggak sembarangan masukin motor mobil kita ke bengkel yang sembarangan, kita akan pilih yang terbaik. Kita punya proses ikhtiar dan disitulah yang akan kita lakukan di 2 hari ini. Sebagai leader, sebagai pimpinan, teman-teman akan belajar lebih, equip diri Anda dengan kompetensi yang lebih sehingga mudah-mudahan dapat Anda gunakan nanti di organisasi Anda. Dan teman-teman, peranan itu juga teman-teman akan lakukan untuk membantu ikhtiarnya tim Anda. Jadi tools, ilmu yang teman-teman akan pelajari, Anda gunakan untuk membantu ikhtiarnya tim Anda.